Orang putus asa itu orang gagal sebelum gagal. Jadi orang berputus asa adalah gagal sebelum gagal. Sebelum gagal sudah gagal duluan dia putus asa. Karena dia telah memastikan gagal sebelum pasti gagal. Maka itu kebodohan yang sangat luar biasa, seolah-olah tidak punya Tuhan Allah. Kemudian lagi, harus tahu motivasi Anda. Berarti kalau orang putus asa ini pasti niat waktu bisnis tadi salah. Hanya pengen bangga-bangga dianggap orang saya sukses. Kalau Anda berbisnis untuk mencari nafkah agar manfaat untuk umat, Anda berbisnis karena Allah. Kalau saya kaya, saya akan surau itu akan saya bantu, pesantren saya bantu. Anda berbisnis karena Allah. Di saat kita runtuh bisnis kita, pahala sudah dapat kok. Kalau memang dia rindu untuk mendapatkan pahala, dia akan bangkit lagi, biarpun dia tersungkur kembali, dia bangkit lagi, tersungkur kembali. Karena yang dirindu adalah pahala Allah, bukan sanjungan manusia. Tapi kalau orang bekerja cari ringgit hanya untuk disanjung manusia, wah ini bisnismen yang oke, dia cepat runtuh, dia putus asa. Karena apa? Dia bukan karena Allah. Maka kuatkan. Kita bekerja itu adalah jihad. Akan membawa di bawahnya 4 karyawan, 4 pegawai di rumah kita. Artinya dia telah menghidupi 4 keluarga. Di belakang ada anaknya sekolah. Kenapa kita tidak bangga? Kalau kita runtuh, niat kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin nggak boleh putus asa, bangkit, runtuh bangkit, runtuh bangkit, runtuh bangkit. Kalau ternyata saya runtuh lalu saya banyak hutang lalu tidak bisa bayar, yang jelas Anda bukan ingin lari dari bayar hutang kok. Saya pengen tetap akan bayar hutang, makanya saya bangkit. Yang nggak boleh dan dosa besar adalah Anda kaya raya tak mau bayar hutang. Itulah yang sengsara. Jadi nggak usah ragu, maju dan maju, bangkit. Orang Islam harus begitu, harus punya semangat. Selagi masih bisa punya keahlian. Adapun masalah tiba-tiba sehari runtuh itu ramah. Anda bukan orang pertama kali yang seperti itu. Di sana banyak orang tua bangkit lagi, runtuh bangkit lagi, banyak seperti itu. Tapi kan kita jihad, itu loh. Makanya kita ingin motivasi umat orang Muslim itu tolong jangan ragu kalau menjadi orang terkaya di Malaysia. Tapi lihat mengucurnya kemana ini? Untuk sebuah perjuangan di jalan Allah. Kalau hanya mencari kekayaan karena kekayaan, lihat. Dia bisa menjadi orang bodoh, sangat bodoh. Contoh, dia punya 5 company. Sukses. Tak taunya 2 hancur. Kebakaran dan sebagainya, kena banjir dan sebagainya. Dia stres masuk rumah sakit. Bodoh atau tidak? Bodoh. Masih ada berapa? Ada 3 kan? Masih ada. Kan sebuah kebodohan dia. Karena dia tidak pandai mendriat karunia. Jadi kita perlu cerdas dalam menyikapi sebuah keadaan. Ini kopi ya, kopi enak sekali saya. Nanti tidak kemana. Tumpah, Allah Akbar, tumpah. Saya taruh di sini. Saya akan jadi bodoh. Allah, tumpah, astagfirullah. Kotor, ya Allah, tumpah. Bodoh. Kenapa saya tidak melihat ini yang tersisa? Masih ada kok. Ngapain saya mikir yang tumpah? Jadi cerdas itu penting. Nggak ada seorang muslim putus asa. Kita punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa kok. Gitu loh. Bangkit lagi dan bangkit lagi dan bangkit lagi. Insya Allah. Jangan khawatir. Baru nanti sambil bangkit kita sama-sama pebisnis. Kita makanya hari ini kita ingin bertemu pebisnis harus ada pemersatu. Apa yang jadikan kita selalu bertemu dalam kebaikan? Kalau di Indonesia kita ada 60 pondok pesantren. Tidak ada dari government. Tidak ada dari duit zakat. Tapi duitnya hamba terkasih Allah untuk berkumpul di situ. Besok tanggal 25, semua itu adalah sebagian yang di rumahnya ada pondoknya berkumpul dengan kita di Jakarta. Diskusi manis tentang perjuangan. Yang mau kaya, cepat kaya. Jadi orang terkaya. Kenapa? Mengucurnya jelas hartanya. Jadi seperti itu. Makanya nanti kita buat perkumpulan di sini. Supaya niatnya benar lurus. Kalau hanya mencari uang karena kekayaan, ingin punya kereta yang baru, kemudian hanya dipandang orang sukses, sehingga bisa berbohong, padahal dia utangnya banyak, tampak sukses depan orang. Ada tidak? Ada kan? Bodoh dia. Orang pada Masya Allah sukses, padahal sampai di rumah stres dia. Bisnisnya hancur. Nggak begitu. Kita karena Allah. Insya Allah nanti kita datuk, kita akan lihat tempat. Insya Allah kita akan buat program. Kita di Terengganu ada pesantren. Terengganu sudah ada pesantren. Hamba Allah juga. Kita di sini kita buat yang berbobot, mencetak ulama dan bisa menjadi. Yang terpenting kalau bagi Buya, itu kami jadikan sebuah markas, magnet, berkumpulnya orang-orang untuk discuss. Bukan sekedar saya buat pondok pesantren, pondok pesantren gampang. Tapi bagaimana orang yang semula tidak pernah bertemu jadi
bertemu, yang bisnis bisa. Kadang-kadang saling menguntungkan, saling ini dan sebagainya, saling menguatkan dan sebagainya. Tujuan kita untuk itu. Sehingga alhamdulillah kita sampai Sumatera sana ada pesantren. Bukan pesantren kecil kita, pesantren besar. Coba nanti main ke Cirebon sana. Atau di Bogor saja, tidak usah jauh. Di Tangerang, saya lompat. Ada pesantren kita banyak. Nah ini dah perkumpulan kita untuk itu. Bangkit dong. Bisnis apa dulu sekarang? Mungkin bisa ambil alih. Banting setir, ganti yang lainnya. Tetapi nggak boleh. Kadang-kadang sebab kalau ada orang punya jiwa bisnis itu, ya jiwanya tetap bisa pandai, mikirnya, berkembangnya cepat. Makanya hilangkan keputusasaan. Allah alam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.